Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itulah sebenar-benar sebaik-baik rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan segala fasilitas, segala anugerah, segala nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas didikannya, sehingga menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mau taat, yang mau tunduk, yang mau yang mau patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang setia untuk memegang kuat, erat, istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya, mengikuti petunjuk yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih di hari-hari awal tentang di tahun baru Hijriah ini, tahun tahun baru Islam. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah yang meletakkan atau menghitung kalender Hijriah itu bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka nggak ada perayaan tahun baru, ada ritual ibadah-ibadah tertentu di tahun baru Hijriah, karena baru ditetapkan kalender Hijriah itu tahun 17 Hijriahnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ada beberapa masalah yang menjadikan sulit untuk membuat keputusan. Salah satu adalah ketika Umar bin Khattab mengirim kepada pasukannya surat perintah, tapi tidak disertai tanggal dan tahun. Maka dipertanyakan, ini perintahnya untuk tanggal berapa, tahun berapa datangnya. Masalah yang kedua adalah ada persengketaan masalah hutang piutang. Jatuh temponya di bulan Sya'ban, tapi tidak diketahui tahunnya. Ini temponya jatuh di tahun kemarin atau tahun sekarang atau tahun yang akan datang, karena bulannya, karena tidak dikenal hitung-hitungan tahun sejak zaman Nabi sampai Nabi wafat, nggak ada hitung-hitungan tahun. Maka yang dikenal adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Makanya Nabi Muhammad SAW dikenal lahirnya tahun berapa, Hijriah ya belum ada, karena tahun Hijriah itu setelah Nabi wafat. Dikenalnya di tahun Gajah, karena ada peristiwa Abrahah menyerang Ka'bah. Tahun 2 Hijriah dikenal dengan peristiwa Perang Badar, perang terbesar sejak awal Nabi hijrah. Tahun ketiga Hijriah dikenal sebagai Perang Uhud. Tahun kelima Hijriah dikenal sebagai Perang Khandaq atau Perang Ahzab.
Tahun ke-7 Hijriah dikenal sebagai perang Khaybar, menyerang Yahudi yang di Khaybar 200 km ke arah utara dari Madinah. Ketika sudah diusir semua dari Mekah, mereka membuat kekuatan menyusun pemukiman di Khaybar. Tahun ke-8 Hijriah dikenal dengan Amul Fath, tahun penaklukan Mekah. Jadi belum ada hitung-hitungan tahun sejak Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah. Baru terjadi di kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 13 Hijriah. Dan penanggalan kalender Hijriah baru ditetapkan tahun antara 16 atau 17 Hijriah. Umar bin Khattab sendiri menjadi khalifah selama 10 tahun. Dan dia satu-satunya khalifah yang ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi 4 khalifah itu Nabi Muhammad SAW wafat tidak pernah menunjuk secara tegas siapa yang akan jadi khalifah umat Islam. Maka Nabi Muhammad SAW wafat di hari Senin itu, baru dikuburkan hari Rabu. Karena para pembesar sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka setelah bermusyawarah sepakat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terpilih dengan kesepakatan musyawarah mufakat. Kedua, Abu Bakar radhiyallahu anhu mungkin ingin supaya kejadian wafatnya Nabi memilih pemimpin ini tidak kacau, maka dia sejak sebelum meninggal sudah berwasiat, khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab. Walaupun dalam proses penunjukan dia bermusyawarah dengan para sahabat, saya mau memilih Umar bin Khattab, pendapatmu bagaimana? Dia orang baik atau bagaimana? Semuanya setuju, dan itu penunjukan secara langsung. Sebelum Abu Bakar wafat sudah menunjuk khalifah setelahku adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan dipilih tim formatur. Umar bin Khattab sebelum meninggal karena dia ditikam di hari Rebo, baru wafat di hari Sabtu dan dikuburkan di hari Ahad. Justru wafatnya Umar, penguburan Umar ini adalah 1 Muharram tahun 24 Hijriah. Dia berpuasa 10 atau 11 tahun, 10 tahun. Nah, Umar sebelum wafat karena sudah ditikam sejak hari Rebo dan tidak langsung meninggal, maka dia berwasiat. Dia menunjuk 10 sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga yang masih hidup untuk memilih dari kalangan mereka jadi khalifah. Maka terbentuklah tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat. Berarti Umar tidak ikut karena nanti setelah dia meninggal, Abu Bakar tidak ikut, tersisa 6. Sebetulnya ada 7, tapi ada 1 sahabat Sa'id bin Zaid, Umar tidak memasukkannya, padahal dia termasuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga yang tersisa. Tapi kenapa dia tidak dimasukkan oleh Umar? Karena masih iparnya. Sedemikian ketatnya, tegasnya Umar, keluarganya tidak diikutkan dalam pemutusan pemilihan khalifah. Maka Utsman bin Affan dipilih secara tim formatur, musyawarah oleh hanya 6 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Khalifah Ali bin Abi Thalib dipilih secara kesepakatan baiat, musyawarah mufakat lagi.
dibaiat secara langsung oleh para sahabat ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, karena tidak menunjuk Utsman, tidak juga mempersiapkan tim formatur, bahkan terjadi kekacauan. Nah, kembali kepada Umar bin Khattab, dia yang memutuskan kalender Hijriah. Maka para sahabat ada yang usul, ada yang usulnya sejak Nabi lahir, dihitung tahun pertama, berarti tahun gajah. Ada yang mengusulkan sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berarti masih di Mekah. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi, dihitung sebagai tahun pertama Hijriah. Usulan yang keempat yang diterima adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Muharram, justru berangkat di bulan Safar, dalam Muharram dan Safar, sampai di Madinah pas 12 Rabiul Awal. Jadi bukan di bulan Muharram hijrahnya Nabi. Nah, itulah diputuskan kalender Hijriah. Awal tahunnya dihitung ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ini tentang Muharram, penanggalan. Kemudian kita akan membahas salah satunya, yaitu keutamaan puasa di bulan Muharram. Sebetulnya secara umum ibadah di bulan Muharram ini dianjurkan, semua berbagai bentuk ibadah. Dan kemaksiatan di bulan Muharram ini juga dilipat gandakan adabnya atau dosanya. Ini dalam surat At-Taubah tentang keutamaan bulan-bulan haram ini, ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan selama setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arbaatun hurum, ada 4 bulan haram. Haram artinya diharamkan. Kenapa diharamkan? Diharamkan berbuat zalim. Nanti di kelanjutan ayatnya. Haram artinya dimuliakan. Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang mulia. Haram berbuat maksiat di tempat yang suci itu. Sebagaimana bulan haram, keharamannya dilipat gandakan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun hurum. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di bulan tersebut, bulan-bulan haram. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, perangilah orang-orang musyrik itu secara total, menyeluruh, sebagaimana mereka merangimu secara total, secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW mendapati, bahkan ada yang mengatakan puasa yang dilakukan Nabi sebelum puasa Ramadan diantaranya adalah puasa Muharram. Karena Nabi Muhammad SAW mendapati penduduk Madinah, diantaranya orang-orang Yahudi, di bulan Muharram ini berpuasa. Lalu mereka ditanya, kenapa kalian berpuasa? Karena memperingati, mengingat bebasnya Bani Israel, siapa? Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun.
ditenggelamkannya Fir'aun dan dibebaskannya Bani Israel dari penindasan kaumnya Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kami harusnya lebih berhak untuk berpuasa, menghormati Nabi Musa alaihissalam daripada kalian, orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW shoma yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Hadisnya muttafaqun alaih, sahih Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat, para umat Islam untuk berpuasa. Lalu keutamaannya dalam hadis dari Qatadah, riwayat Muslim, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW su'ila an siyami yaumi Asyura. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Asyura, hari 10, tanggal 10 bulan Muharram. Faqala yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang lampau. Kalau 9 Dzulhijjah, hari puasa Arafah, menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun. Kalau Asyura setahun yang lampau. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda supaya menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani atau orang Yahudi, maka diperintahkan untuk berpuasanya dari tanggal 9 dan 10. Nabi Muhammad SAW bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi. Kalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa di hari yang ke-9 juga. Berarti sunnahnya 9, 10 untuk menyelisih orang Yahudi. Tapi berpuasa dari tanggal 1 boleh, bahkan berpuasa sebulan penuh bulan Muharram boleh. Secara umum ibadah di bulan Muharram boleh. Bahkan dalam hadis yang lain, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah qiyamul lail, salat tahajud. Ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata kesucian Asyura ini atau kesucian bulan Muharram ini di lingkungan kita malah menjadi suatu keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkeyakinan bulan sial, tidak boleh mengadakan acara pernikahan, atau ada yang berkeyakinan ini bulan yang diadakan acara mensucikan pusaka-pusaka, senjata-senjata, kirab dan lain sebagainya. Permasalahan seperti ini sudah ada sejak Nabi Musa. Nanti kita bahas sejak Nabi Musa alaihissalam, sejak Nabi Muhammad sampai zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Musa alaihissalam setelah membawa kaum Bani Israel menyeberangi Laut Merah, kemudian Firaun ditenggelamkan. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Makanya kisah Bani Israel itu paling banyak di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan 2/3 Al-Quran itu isinya kisah Bani Israel. Dalam surat Al-A'raf ayat 138, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kelakuan Bani Israel ini
Ketika sudah dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan dari Fir'aun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Maka kami selamatkan mereka, Bani Israel, kami selamatkan Bani Israel dari Laut Merah. Diseberangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa membelah lautan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Firaun ditenggelamkan, merdeka, bebas, tidak ditindas lagi, tidak diperbudak lagi. Fa'atau ala qaumin. Nah, setelah menyeberang, dibawa oleh Nabi Musa untuk menuju tanah yang dijanjikan. Fa'atau ala qaumin. Mereka melewati suatu kaum. Ya'kufuna ala asnamil lahum, sedang i'tikaf, berkumpul menyembah berhala. Sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, diselamatkan dari perbudakan, penyiksaan, lepas melewati satu kelompok kaum yang sedang menyembah patung berhala. Lalu orang-orang Bani Israel itu berkata, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan bagi kami Tuhan berhala, seperti mereka juga punya Tuhan-Tuhan. Maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian itu kaum yang masih bodoh. Kalian itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Dia yang Maha Esa, Maha Tunggal, kok setelah bebas, merdeka, selamat, malah pengen dibuatkan Tuhan-Tuhan berhala. Nabi Musa mengajak kepada peribadatan yang satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok malah Bani Israel ini minta dibikinkan Tuhan. Kejadian ini atau masalah ini berulang lagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah. Ini kejadiannya di peristiwa perang Hunain. Berarti setelah Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW bersama 10.000 pasukan dari Madinah ke Mekah. Perang Fathu Mekah itu tidak terjadi perang yang dahsyat, hanya penaklukan Fathu Mekah. Mungkin ada perang atau perkelahian hanya sedikit, karena penduduk Mekah takluk, menyerahkan diri. Hanya sedikit saja yang melawan, itu pun langsung kalah. Setelah menaklukkan Mekah, Nabi Muhammad SAW, sebagian penduduk Mekah yang tadinya kafir, penyembah berhala, masuk Islam setelah Fathu Mekah. Kemudian Nabi melanjutkan perang Hunain setelah Fathu Mekah. Nah, perang Hunain ini jumlah pasukannya ditambahi dari penduduk Mekah yang baru masuk Islam menjadi jumlahnya 12.000. Mungkin ini pasukan terbesar yang diikuti Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Maka orang-orang bangga. Diriwayatkan dari An Abi Waqidin Al-Laisi, qala, dari Abu Waqidin Al-Laisi, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Kami pergi bersama Nabi Muhammad SAW untuk perang Hunain. 12.000 pasukan, musuhnya 20.000. 12.000 melawan 20.000 itu masih ringan. Orang 300 saja di perang Badar melawan 1.000 menang. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru masuk Islam. Baru kemarin kafir, kami baru masuk Islam. Langsung berangkat perang. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik, jadi ketika perjalanan ke Hunain sama kayak Nabi Musa dengan kaumnya melewati orang-orang musyrik. Jadi walil musyrikin sidratun, orang-orang musyrik itu punya pohon besar, kayak kita pohon beringin yang dianggap punya kekuatan.
Yakufuna indaha, mereka i'tikaf di sana, berkumpul, bertapa atau cari berkah di sana. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pusaka, senjata di pohon itu. Keyakinannya biar sakti, biar menang perangnya. Ternyata itu sampai sekarang masih ada keyakinan seperti itu. Sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktek seperti itu masih ada. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon itu disebut dzatu anwat. Jadi senjatanya digantung di situ, oh biar sakti, biar menang, dapat berkah, biar perangnya tidak terkalahkan. Famarorna bisidrotin, kami para sahabat ketika mau perang Hunain sama melewati pohon gede juga. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Sama permintaannya, beda versinya dengan permintaan kaumnya Nabi Musa. Maka kami berkata, ya Rasulullah, jadikan bagi kami pohon dzatu anwat yang bisa kami gantungkan senjata kami supaya sakti, supaya menang, supaya dapat berkah. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka punya pohon dzatu anwat yang mereka menggantungkan senjatanya bisa sakti, bisa menang. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kok sampai begitu pikiran kalian? Kok masih begitu? Innahas sunan, itu adalah kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan. Kebiasaan maksudnya kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Qultum, apa yang kalian katakan tadi, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah, kama qalat Banu Israil li Musa, seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu tadi surat Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan bagi kami Tuhan berhala sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan, berhala-berhala. Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian itu orang-orang yang jahil, bodoh. Sudah diajak untuk ikhlas ibadah hanya kepada Allah SWT, malah minta dibuatkan berhala. Maka di akhir hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian sungguh akan mengikuti sunah-sunah, tata cara, perbuatan orang-orang sebelum kalian. Nah, ternyata sampai sekarang masih ada. Bertapa di bulan Suro, berendam di pantai, ke gunung, ke pohon, ke batu, menganggap di situ ada kekuatan, ada berkahnya, ada keutamaannya. Tadi peristiwa sejak zaman Nabi Musa, peristiwa zaman Nabi Muhammad SAW, sampai diulangi peristiwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab? Tadi saya katakan tahun kelima itu perang Ahzab, tahun ketujuh itu perang Khaybar, tahun keenam itu perjanjian Hudaybiyah, tahun keenam Hijriah. Nabi Muhammad SAW mau umroh bersama 1.500 sahabat, dicegat oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah, nggak boleh umroh. Ini sudah Nabi nggak bekal apa-apa, hanya pakaian untuk umroh, senjata untuk perjalanan, bukan untuk perang. Tapi dihadang orang kafir Quraisy seakan-akan mau perang, dihalangi. Maka Nabi mengutus Utsman bin Affan jadi negosiator ke Mekah. Ternyata Utsman tertahan sampai 3 hari karena dia ketemu banyak keluarganya, orang-orang terpadang di sana. Maka terjadi desas-desus, jangan-jangan Utsman sudah dibunuh.
maka siap-siap perang. Maka Nabi Muhammad SAW berbaiat, sahabat yang hadir semua dibaiat satu persatu. Kita siap mati, rela membela Nabi Muhammad SAW apapun yang terjadi. Semua satu-satu dibaiat, namanya baiatul ridwan. Baiatul ridwan. Jadi ada beberapa perang yang pengikutnya itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada yang diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Seperti perang Badar. Veteran perang Badar itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Berbuat sekalian semau kalian. Kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Termasuk diantaranya adalah yang ikut baiatul ridwan ini. Di bawah pohon mereka berbaiat, sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW 1500. Mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, nah, kejadiannya pohon yang dulunya Nabi Muhammad SAW berbaiat itu didatangi banyak orang untuk dianggap, oh ini banyak ada berkahnya. Diceritakan Sabit bin Dohak radhiyallahu anhu, Sabit bin Dohak salah satu sahabat yang ikut baiat itu, baya'a Rasulullah SAW tahta syajarah. Dia berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW bersama 1500, kurang satu yang tidak ikut adalah orang munafik yang ikut perang itu, perang Hudaybiyah. Walaupun tidak terjadi perang, dia malah sembunyi. Yang lainnya baiat, dia sembunyi karena dia munafik. Kemudian Sabit bin Dohak ini yang ikut baiat, wahia samurah, nah, nama pohonnya. Lalu ila muddati walam tazal tilka sajarah, pohon itu masih ada sejak zaman Nabi sampai Nabi wafat, sampai Khalifah Abu Bakar, sampai zaman Umar. Walam tazal tilka sajarah ila muddati khilafati Amiril Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pohon itu masih ada sampai kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabalaghahu anna unasan yadhabuna ilaiha, maka Umar dilapori oleh para pegawainya, ada orang-orang itu datang ke bawah pohon itu, sholat di sana, wa yusalluna tahta, di bawah pohon itu, wa yatabarrakuna biha, cari berkah dari pohon itu. Pohon itu yang di situ Nabi Muhammad SAW pernah berbaiat kepada para sahabat. Ini kejadiannya bukan candi, bukan pohon angker, pohon yang pernah Nabi Muhammad SAW berbaiat di bawahnya bersama sahabat, membaiat para sahabat. Maka orang-orang di zaman Umar datang ke situ, sholat di situ. Oh, ini tempat sejarah. Dulu Nabi baiat di sini. Oh, kita cari berkahnya, ini pohon yang penuh berkah. Maka apa yang dilakukan Umar? Fa'amara radhiyallahu anhu biha faqutiat. Umar enggak main-main. Maka Umar memerintahkan anak buahnya tebang pohon itu. Tebang. Supaya apa? Tidak dijadikan tempat yang dianggap cari barokah. Yang itu yang pohon Nabi melakukan baiat saja sama Umar ditebang. Apa penjelasannya? Wal hikmatu fi qat'iha wa ikhfa'i makaniha. Hikmah dari ditebangnya pohon itu supaya tempat itu tidak diketahui tempat Nabi berbaiat,
khasyata an yahsula biha iftitan, supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi perbuatan awal kemusyrikan. Lima waqa'a tahtaha minal khair, karena dulunya pernah terjadi suatu peristiwa yang bersejarah yang bagus. Nabi Muhammad SAW berbaiat di situ. Maka di situ pohon itu disebut sajaratul bai'ah, sajaratul ridwan. Falau baqiyat, kalau pohon itu masih ada, mungkin jamaah haji sekarang setelah haji umroh pasti ke pohon itu cari berkah. Kemudian hatta lamma amina min ta'dimil juhala, tidak aman dari pengagungan orang-orang bodoh jahiliyah terhadap pohon tersebut. Hatta rubama afdha bihim al-juhalu ila annahu biha quwwah naf'un wa dhar. Sampai mungkin kalau ada pohon itu akan diyakini oleh orang-orang yang bodoh, tidak berakidah yang lurus, pohon ini punya kekuatan, pohon ini punya manfaat, ada keberkahannya. Kama huwa sya'nu abna'iz zaman, sebagaimana yang terjadi di saat ini, anak-anak zaman sekarang, manusia zaman sekarang, min farti ta'dimi, berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan, wal iftitan, terjadi fitnah, bima huwa dunaha, bahkan bukan yang pohon yang pernah dijadikan tempat Nabi berbaiat, pohon yang enggak ada dalilnya sama sekali, yang dianggap angker, yang dianggap keramat, diagung-agungkan. Wal buqa, dan tempat-tempat yang lain. Enggak hanya pohon, mungkin batu, mungkin gunung, mungkin sungai, mungkin laut. Wa nahwuha limujarad ru'yatil manam, mungkin gara-gara orang diperlihatkan di mimpinya ada orang berjenggot, berjubah, pakai sorban, oh ini dulu makamku, oh ini petilasanku, bangunkan ini untuk tempat peringatan, untuk acara-acara tertentu. Dan ini terjadi sampai sekarang. Siapa yang membisikkan model seperti ini? Tidak lain adalah bisikan godaan dari setan. Inilah Umar, orang yang sangat tegas. Nabi Muhammad SAW menggambarkan, kalau Umar berjalan di satu lorong, setan mau lewat situ, setannya yang menghindar, pergi. Takut sama Umar. Umar radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, demi Allah, saya tahu kamu hanya batu biasa, gak ada manfaatnya, gak ada bisa menghilangkan mudarat. Saya mencium kamu wahai Hajar Aswad gara-gara Nabi menciummu. Saya meniru Nabi, gak ada keyakinan apapun, gak ada minta berkah, gak ada minta sembuh, gak ada minta apa-apa. Itu Umar. Ketika di zamannya kekuasaan Islam sampai Mesir, Sungai Nil kering. Adatnya di masa sebelum Islam, setiap tahun kalau Sungai Nil kering ada pengorbanan, tumbal. Seorang gadis ditumbalkan ke Sungai Nil supaya airnya mengalir lagi, deras lagi, banjir lagi, subur lagi. Maka dilaporkan kepada Umar, ini Sungai Nil kering. Dulu sebelum Islam ini harus ada acara ritual tumbal seorang gadis. Apa yang dilakukan Umar? Tulis surat kepada Sungai Nil, disuruh kasih surat. Wahai Sungai Nil, kamu makhluk Allah. Airmu mengalir karena takdir Allah, kekuasaan Allah. Kamu mau surut, itu takdir Allah. Kalau kamu mau mengalir ya silakan, tidak ya silakan, itu sudah menjadi sunatullah, nggak ada urusannya dengan tumbal, dengan ritual tertentu. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kita di bulan Muharram ini yang dianjurkan banyak berbuat
ibadah, berlomba-lomba beramal solih. Di antaranya seperti yang dilakukan santunan anak yatim. Sebetulnya bukan hanya santunan anak yatim, karena secara umum tadi dilarang mendolimi diri kita sendiri, maka hendaknya kita banyak berbuat baik, sedekah di bulan Muharram. Tentunya amal ibadah di bulan haram ini dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau berbuat jahat, berbuat maksiat juga dilipat gandakan. Maka sayangnya kalau orang mengikuti acara-acara tertentu, perayaan-perayaan tertentu, masjidnya penuh, musolanya penuh, tapi begitu adzan subuh, balik lagi yang datang cuman 2, imam, makmum 2. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau sampai ada orang yang ketiduran, gak bangun untuk sholat subuh, dzukira anin Nabi Muhammad SAW anna rajulan nama lailahu hatta asbaha. Dilaporkan, disebutkan di zaman Nabi ada seseorang yang tidur nyenyak sampai bangun kelewat subuh, kesiangan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, dzaka rajulun balas syaitanu fi udunaihi au qala fi udunihi. Itulah orang yang telinganya dikencingi setan. Jangan sampai kita tunduk dengan perilaku setan yang menghancurkan, menjerumuskan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala malah ke dalam kemaksiatannya. Maka yang utama itu yang wajib, yang pasti, sholat kita yang 5 waktu. Bukan acara-acara tahunan atau bulanan. Karena yang wajib ini yang harus kita laksanakan. Tidak ada manfaatnya kita sholat tahajud sampai 10 rakaat, sampai 20 rakaat, sampai 40 rakaat, kalau subuhnya kita tidak sholat subuh. Maka yang wajib adalah sholat 5 waktu. Bagaimana kita mengusir setan itu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sebetulnya setan itu akan lari kalau ada suara adzan. Tapi itu tadi, kalau orang nggak dengar adzan berarti dikencingi oleh setan. Nabi Muhammad SAW bersabda, idza nudiyal bis sholati adbara syaiton. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan itu akan lari terbirit-birit. Bahkan dalam riwayat sampai terkentut-kentut. Saking takutnya setan ini dengan suara adzan. Maka hendaknya kita yang sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memegang erat petunjuk ini, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan sampai melepaskannya. Karena ada orang yang sudah mendapat petunjuk tapi malah kemudian berpaling. Masih dalam surat Al-A'raf ayat 175, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tentang orang yang dulu pernah diberi ayat-ayat kami, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fansalakha minha, maka dia berpaling, membelakangi, murtad, tidak lagi rajin ibadah. Fa'atbahu syaiton, maka dia diikuti setan. Orang yang sudah berpaling dari Al-Quran, dari ajaran Nabi, dari sunnah Nabi, siapa yang mengikuti? Setan. Dirayu oleh setan, maka tergodalah oleh setan. Fakana minal ghawin, endingnya dia termasuk orang yang sesat, sudah meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam ini
totalitas, jangan setengah-setengah, jangan di pinggir. Dalam surat Al-Hajj disebutkan ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang itu menyembah Allah di pinggiran, di tepi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, kenikmatan, kesenangan, senang dia, tenang dia. Dapat jatah daging kurban beramai-ramai, ngaku Islam. Dapat santunan beramai-ramai, ngaku Islam. Tapi kalau disuruh berkurban sendiri, berjihad fisabilillah, memberikan hartanya dan kekuatannya, malah lari. Wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Kalau dia ketimpa ujian, malah dia berbalik arah. Itulah orang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tegak dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.